Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatih wa au'ada man khalaqahu bighadabihi wa adabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillahi wa khaira khalqih wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilih. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita terus menerus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mentaati dan menunaikan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang olehnya dengan penuh kesadaran, kesabaran dan keikhlasan hati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk golongan hambanya yang selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Mengenai pengertian takwa oleh para ulama telah dirumuskan di dalam beberapa definisi. Di antaranya adalah ada yang mengatakan bahwa takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ada pula yang mengatakan bahwa takwa adalah berlindung dan taat kepada Allah dari hukuman-hukumannya. Sebagian ulama yang lain merumuskan bahwa takwa adalah menjaga diri dari segala hal yang mengandung hukuman Allah. Takwa pada ketaatan yang sebenarnya, ada pula yang mengatakan bahwa takwa adalah berarti tata krama atau syariat. Takwa pada ketaatan berarti ikhlas, dan pada maksiat berarti tidak melakukannya, dan masih banyak lagi definisi-definisi yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang diberkahi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Percaya pada yang gaib berarti mengiktikadkan adanya sesuatu yang mawujud yang tidak dapat diungkap oleh panca indera. Karena ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu, seperti adanya Allah, adanya para malaikat, adanya hari akhirat dan lain sebagainya. Yang mendirikan sholat atau yang menunaikannya secara teratur dengan melengkapi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kemudian yang menafkahkan sebagian rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan mereka yang meyakini adanya hari akhir. Kalau kita perhatikan beberapa rumusan definisi tentang takwa dan sifat-sifat orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah disebut di atas, tidak ada yang menyebutkan tentang ras, golongan maupun status. Tidak disebutkan yang termasuk dalam kategori orang yang bertakwa adalah mereka yang berkulit putih, atau mereka yang berkulit sawo matang atau kulit hitam, atau mereka yang bertakwa adalah golongan A, golongan B, atau golongan yang lainnya. Dan tidak pula dikatakan mereka yang bertakwa adalah mereka yang termasuk kesehariannya memakai jubah atau surban atau yang berpakaian biasa. Sebab semua itu tidak termasuk dalam kriteria takwa. Sebagaimana yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum.
yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Orang-orang yang paling bertakwa, setiap orang yang beriman berkemungkinan untuk dapat mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa atau muttaqin, yang berkedudukan sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, baik orang Arab maupun non-Arab, orang Jawa atau orang Cina, orang yang kaya maupun miskin, orang tua maupun muda, semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai derajat muttaqin, sebuah predikat yang paling tinggi dan mulia karena mendapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar telah mencapai predikat sebagai orang yang bertakwa akan mendapat banyak fasilitas dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia kini maupun di akhirat kelak. Dan dia itu termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, derajat yang begitu mulia dan tinggi tentu tidak akan dapat dicapai begitu saja secara cuma-cuma tanpa disertai ilmu, amal, dan keistiqomahan. Sebagian para ulama mengatakan, qala al-ulama at-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqamah. Fal jahil bi awamirillahi wa nawahihi la yakunu muttaqiyan, wal alimul ladzi lam ya'mal bi ilmihi yakunu 'anit taqwa na'iyan, wal alimul 'amilul ladzi la yastaqimu 'ala amalihi yakunu khasiran mutarakhiyan. Yang artinya ulama berkata, takwa adalah terpadunya antara ilmu, amal, dan keistiqomahan. Orang yang tidak tahu tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berilmu tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang tidak mengamalkan ilmunya, itu juga tidak akan dapat menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa. Demikian juga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya yang tidak mau beristiqomah juga tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa, melainkan ia menjadi orang-orang yang merugi dan tidak meningkat kedudukannya. Dengan demikian jelaslah bahwa untuk dapat menggapai derajat muttaqin, maka seorang muslim harus menguasai ilmu. Sebab seseorang tidak akan mungkin dapat mencapai sesuatu tingkat kemuliaan tanpa didasari dengan ilmu. Bagaimana seseorang dapat melaksanakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan? Demikian juga dengan takwa. Bagaimana seseorang akan berpredikat sebagai muttaqin jika tidak tahu jalan menuju ketakwaan? Bagaimana mungkin seseorang akan melaksanakan perintah Allah jika ia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan teknis pelaksanaan yang berkaitan dengannya? Begitu juga sebaliknya, bagaimana seseorang akan menjauhi larangan Allah jika ia tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pengetahuan tentang perintah dan larangan inilah yang mula-mula harus dikuasai dan wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari tentang perintah dan larangan Allah. Bahkan yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, ia tidak akan dapat mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia akan bertambah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan." Yang artinya barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka orang tersebut tidak akan bertambah dari Allah kecuali jauhnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, sebagai balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan-kesalahannya akan terampuni dan Allah akan memberinya pahala yang sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra."
yang akhirnya, yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala-pahala baginya. Di samping itu, orang yang bertakwa itu juga akan mendapatkan kemudahan dan jalan keluar yang baik, dan akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan di akhir ayat selanjutnya disebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan di dalam urusan-urusannya. Dan di akhirat kelak, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatil lisharibin wa anharum min 'asalin musaffan wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim." Yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari urian singkat khutbah ini, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dan mengamalkan kebaikannya, sehingga kita benar-benar termasuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan di dunia hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله إذا ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر